Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febiola Putri Saskia dengan NIM 2200218 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, pada hari ini pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru favorit saya sewaktu sekolah menengah pertama yang mana saya bersekolah di SMP Negeri 9 Padang. Dan guru ini adalah salah satu guru PJOK saya sewaktu SMP 9 dan menjadi guru favorit saya karena beliau ini sangat asik dalam proses belajar mengajar dan juga nilai saya juga tinggi dengan beliau ini. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, saya Febiola Putri Saskia, anak murid Bapak waktu SMP. Jadi di sini Febi mau mewawancarai Bapak sedikit Pak. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Febi yang sudah berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Perkenalkan, nama Ferry Iswandi, mengajar di SMP 9 dengan mata pelajaran PJOK. Baik, di sini Febi ingin bertanya sedikit mengenai bagaimana proses Bapak dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Biasanya Bapak, bagaimana cara Bapak mengajar siswa-siswa dalam proses belajar mengajar, Pak? Baik, untuk proses belajar mengajar berkaitan dengan mata pelajaran PJOK, pada prinsipnya di SMP itu banyak bermain sebenarnya, apalagi PJOK ya. Jadi kita gabungkan antara teori dan praktek, tapi biasanya di teori itu Bapak ambilnya 30% di kelas, terus selebihnya 70%. Artinya di mapel PJOK itu kita ada 3 jam pelajaran. Jadi 1 jam pelajaran itu ada 35 menit di kelas dan 70 menit di lapangan. Jadi nanti apa yang kita lakukan di lapangan itu dijelaskan dulu di dalam kelas. Jadi anak-anak akan tahu. Jadi tidak ngambang dia dalam mengikuti pelajaran PJOK. Contohnya salah satunya bola basket misalnya. Kalau bola basket ada teorinya bagaimana bermain basket itu, ada passing, mengumpan bola, terus melakukan dribbling, memantulkan bola dan melakukan shoot. Jadi jelas apa yang akan dikerjakan waktu di lapangan. Biasanya ada nggak Pak hubungan antara perkembangan dengan proses pembelajaran di Bapak? Itu sangat berkaitan sekali hubungan perkembangan siswa dengan PBM dengan mapel yang lainnya. Karena apa? Dalam satu kegiatan PJOK itu nanti contohnya dituntut berpikir cepat. Contohnya main basket juga ya, Bapak kembalikan basket, kebetulan Bapak juga bidangnya bola basket. Seorang anak yang cepat berpikir, nanti dia dalam pembelajaran juga akan cepat berpikir. Contohnya, kapan dia melakukan passing, kapan melakukan shooting. Di pelajaran itu juga, jadi orang yang terbiasa dengan mengikuti mata pelajaran lain juga akan berpikir cepat, gitu Baby. Biasanya tantangan apa yang Bapak hadapi dalam PBM, Pak? Tantangannya sebenarnya banyak sekali, apalagi kalau di SMP 9. Yang pertama dengan berbagai macam karakteristik siswa yang mengikuti pelajaran, karena di situ ada yang suka dan tidak suka dengan pelajaran PJOK. Biasanya anak yang suka itu, yang tidak suka itu karena dia kurang mendapat arahan. Terus kalau tantangannya, kalau kayak di SMP 9 itu berkaitan dengan alat. Biasanya kalau di situ agak kurang, paling dalam satu semester itu kami dianggarkan cuma dapat 1 bola, 1 bola basket, 1 bola kaki, 1 bola voli. Sementara kalau bisa minimal dalam satu kelas itu yang isinya 32 orang itu ada 4, sementara kita cuma 1. Itulah bagaimana kita memotivasi siswa untuk mereka semua bisa memegang bola. Contoh main basket tadi, 1 bola dipegang nanti gantian dengan anak yang jumlahnya 32 orang. Jadi banyak sekali tantangannya. Ada juga tantangannya dengan guru lain, karena kami di satu lokasi ada sekaligus
3 guru yang mengajar dalam satu lapangan. Kan tidak semua anak biasanya memiliki bakat yang sama, Pak. Nah, bagaimana cara Bapak menghadapi hal tersebut dalam PPM? Oke, memang betul tidak semua anak yang memiliki bakat yang sama. Nah, dari situlah waktu di kelas kita terangkan dulu, kita jelaskan kita hari ini untuk PJOK misalnya belajar basket. Terus walaupun dia tidak mempunyai bakat, kita motivasi. Kamu harus bisa minimal melakukan passing dan shooting. Kalau tidak hobi juga bisa dribbling dan shooting. Jadi minimal dia bisa melakukan dan tidak harus mahir. Dan untuk memotivasi itu salah satunya dengan cara bermain. Kalau dia bermain, kita ciptakan satu permainan, otomatis secara tidak langsung dia akan bergerak. Contohnya main bola 10. Jadi satu regu melakukan lempar tangkap sebanyak 10 kali dinyatakan menang. Secara tidak langsung anak tersebut dia akan menyukai karena ada unsur permainan dalam sebuah mata pelajaran. Jadi tidak hanya di PJOK saja, yang lain juga begitu. Sekarang kan udah ada semacam ice breaking dalam belajar ya. Kalau tidak ada ice breaking, otomatis anak akan kaku, cepat bosan gitu. Nah, gitu, Baby. Bagaimana upaya Bapak dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik di dalam belajar, Pak? Oke. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk mengoptimalisasikan suatu pembelajaran dengan memakai teknologi informatika tadi, waktu di kelas, waktu yang 30 menit tadi, kita misalkan kita tayangkan dulu. Saya pakai Infocus dan pakai laptop dan dengan media internet kita contohnya main basket tadi ya, kita lihatkan misalnya teknik passing bagaimana, teknik dribbling bagaimana, dan teknik shooting bagaimana, karena dalam basket itu ada 3. Terus setelah kita tayangkan, yang pertama siswa peserta didik itu kita suruh melihat dulu. Setelah dia lihat, kita mengamati apa yang ditayangkan. Setelah itu kita ajukan pertanyaan, kira-kira passing itu bagaimana, dribbling itu bagaimana, dan shooting itu bagaimana. Setelah kita dapat inputnya dari pengamatan mereka, nanti baru kita lakukan di lapangan tadi. Jadi harus kita tayangkan dulu. Kebetulan Bapak juga untuk media itu memang harus mendukung suatu pembelajaran. Bagaimana cara Bapak memotivasi siswa dalam PPM? Oke. Seperti yang Bapak sampaikan juga tadi, motivasi adalah bagaimana kita mendorong siswa itu ikut belajar, bermain dalam satu pelajaran. Tidak hanya PJOK, motivasi itu kalau seorang anak tidak termotivasi, tidak ada keinginan, maka tidak akan tercapai tujuan pembelajaran. Jadi motivasi itu perlu. Salah satunya dengan bermain tadi. Contoh kita main basket, kita variasikan kombinasi permainan yang mendukung ke arah tujuan yang akan kita capai. Contohnya main basket tadi ada permainan bola 10, ada permainan bola tangkap, ada permainan bola pakai gawang yang ada keranjangnya. Jadi akan termotivasi mereka dan mereka akan senang. Kalau seseorang sudah senang melakukan suatu aktivitas, dia akan termotivasi. Oh begini ya main basket, oh begini ya main bola. Jadi kalau udah termotivasi, enak apapun cabang yang akan dipelajari dan dilakukan anak di dalam kelas dan di lapangan. Oke Pak, terima kasih Pak. Sekian dulu pertanyaannya Pak. Maaf mengganggu waktunya. Oke. Terima kasih Pak.